Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallim. Yang terhormat Abi Hani dan Unidas keluarga selaku pengasuh pondok pesantren Sufidah Menara Ibn Fida, dan saya hormati dan saya sayangi orang tua saya yang saya sayangi. Ya, semoga kita semua diberikan kesehatan jasmani maupun rohani, dan kita dilindungi oleh Allah di keselamatan. Ini saja pada malam hari ini saya akan mempresentasikan tentang peta iman Indonesia, yaitu tentang kitab Sulaiman bab yang ke-7. Jadi kita akan membahas tentang cerita-cerita atau kisah-kisah dari semut yang berdialog dengan Nabi Sulaiman dan kubah ajaib. Yang pertama ada semut memohon agar diturunkan hujan. Jadi ceritanya pada suatu hari itu terjadi kemarau yang sangat panjang. Nah, jadi itu udah lama nggak turun hujan sampai sumur-sumur, dan itu tuh udah kering semua. Jadi akhirnya ada seorang petani gitu, dia tuh mengadu kepada Nabi Sulaiman untuk meminta hujan kepada Allah gitu kan. Akhirnya Nabi Sulaiman pun mengumpulkan para manusia dan jin ke suatu lapangan besar untuk berdoa dan untuk berdoa memohon hujan gitu. Tetapi Nabi Sulaiman ini melihat seekor semut, dia itu berdoa kepada Allah. Dia tuh melihat seekor semut mengangkat tangan sambil berdoa gitu. Doanya ya pokoknya intinya dia tuh semuanya meminta hujan, dan janganlah dia tuh membinasakan makhluknya itu dikarenakan dosa manusia gitu katanya. Akhirnya Nabi Sulaiman pun yang lainnya itu dia tuh bilang kepada manusia dan jin, kalian bubar aja, udah nggak apa-apa, soalnya doa kita itu akan diijabah oleh Allah karena doa sang semut gitu. Terus selanjutnya di sini ada ceritanya semut ahli puasa. Jadi Nabi Sulaiman itu di dalam hutan, dia itu melihat seekor semut yang membawa kurma. Akhirnya ditanyalah semutnya itu, biasanya kalau makan kurma itu buat berapa gitu kan. Jadi kata semutnya itu buat setahun. Gitu. Terus Nabi Sulaiman itu memberi separuh kurma untuk setahun, separuh toples kurma buat setahun. Terus akhirnya Nabi Sulaiman bilang kayak gini, aku akan melihatmu tahun depan. Pas sudah di tahun depannya, terus Nabi Sulaiman tuh melihat bahwa toples kurmanya tuh masih utuh, masih full gitu. Terus ditanyalah semutnya itu kan, kenapa kamu itu nggak memakan semutnya ini kok masih full gitu kan. Terus semutnya itu menjawab bahwa dia itu berpuasa dan dia itu hanya mengambil air dari kurmanya itu saja, dan dia itu berpuasa, dia itu suka berpuasa gitu. Selanjutnya ada semut yang bertawakal. Jadi semut yang ceritanya adalah semut itu mendapatkan rezeki dari Nabi Sulaiman. Dia itu mendapatkan satu biji gandum itu buat setahun. Terus Nabi Sulaiman itu dimasukkan semutnya itu dalam botol bersama satu biji gandumnya itu. Nah, akhirnya pas tahun kemudian Nabi Sulaiman itu melihat lagi kan gandumnya. Nah, tetapi semutnya itu hanya memakan gandumnya itu separuhnya gandum doang. Terus ditanya, kenapa kamu cuma makan separuh? Karena aku itu bertawakal, aku tuh takut jikalau kamu itu melupakan aku, maka Allah itu maka aku tuh selalu ingat akan kepada Allah gitu kan. Terus selanjutnya di sini ada semut yang berada di tepi pantai. Nah, jadi ceritanya semutnya itu Sulaiman itu kan ketika sedang sholat di pinggir pantai, dia itu melihat seekor semut yang menyeret daun hijau. Terus tiba-tiba ada seekor kata, dan semut itu berteriak gitu kan. Bayangin aja semut teriak tuh gimana. Terus akhirnya semutnya itu naik ke atas punggungnya kata. Setelah itu tiba-tiba katanya itu nyemplung ke dalam laut, ke dasar laut gitu. Akhirnya semut itu kembali lagi ke permukaan. Terus Nabi Sulaiman tuh bertanya kepada semutnya, kamu tuh kenapa sama kata gitu kan. Ya terus ceritain lah kalau
di dalam dasar laut itu ada ulat yang berada di dalam batu. Jadi aku itu bertugas untuk memberikan kepadanya itu rezeki dari Allah untuknya gitu. Jadi tugasnya semutnya itu membawakan daun itu buat ulat tersebut. Nabi gimana caranya ditanya Nabi Sulaiman. Akhirnya pas sampai batu itu, tiba-tiba batu itu terbuka dan isinya itu ulat. Nah, jadi itu kesempatan semutnya untuk memberikan daun itu kepadanya. Jadi keajaibannya itu ada ulat di dalam batu, di dalam laut itu. Terus di sini ada semut dan cacing buta. Jadi di sini ada sesuatu. Ketika Nabi sedang berada di danau, dia itu melihat seekor semut yang membawa gandum. Terus dia tuh memasuki mulut kakak, dan tiba-tiba kakak sama semutnya yang bawa gandum itu nyemplung ke dalam danau. Terus dia tuh timbul lagi. Akhirnya Nabi Sulaiman tuh manggil semutnya. Terus ditanya, kamu tuh ngapain tadi tuh nyemplung sama si kakak gitu kan. Terus dia tuh bercerita kalau di dalam danau itu ada terdapat batu yang berongga yang terdapat cacing buta. Jadi tugasku adalah memberikan rezeki kepada dari Allah untuknya. Jadi cacing buta itu hidup di dalam batu-batu yang berongga gitu. Terus batu yang berongga itu dia itu semutnya masuk ke dalam batu rongga itu dan memberikan biji gandum itu kepada si cacing butanya itu. Dan cacing buta ini ternyata dia itu selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu bertasbih buat memohon ampun makhluk-makhluknya. Dan yang terakhir di sini ada cerita tentang kubah ajaib. Jadi kubah ajaib ini nggak asing ya ceritanya ya. Jadi di sini ketika Nabi Sulaiman itu diwahyukan kepada Allah buat dia tuh pergi ke tepi pantai yang untuk menyaksikan keajaiban yang akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi akhirnya sekian sudah lama menunggu, tapi Nabi Sulaiman tuh nggak melihat apapun. Jadi Nabi Sulaiman menyuruh pengikut-pengikutnya untuk mencari apa yang ada di dalamnya gitu. Terus akhirnya di sini ada menteri yang bernama Asif bin Bakiyah. Dia itu nyemplung ke dalam laut. Sebelum nyemplung dia tuh baca-baca sesuatu gitu. Akhirnya dia tuh menemukan suatu kubah segi gitu. Terus akhirnya dengan kuasa Allah si menterinya ini membawa kubahnya itu naik ke atas permukaan. Terus akhirnya dan dalam kubah itu tuh terdapat anak muda. Ditanyain sama Nabi Sulaiman, kok kamu nggak berada di dalam situ gitu kan? Nah di situ terus anak mudanya ini bercerita kalau dia itu adalah anak yang selalu berbakti kepada orang tuanya selama 70 tahun. Nah jadi itu kondisi orang tuanya itu dalam keadaan ayahnya itu lumpuh dan ibunya itu buta. Nah jadi sebelum meninggalnya sang ibu tuh berdoa kepada anaknya semoga anaknya itu diberikan panjang umur anaknya. Terus ayahnya juga meninggal. Nah, ayahnya ini meninggal. Terus dia bilang kayak gini, semoga kamu itu ditempatkan kebalik. Kalau nggak salah itu ibunya yang bilang semoga kamu itu ditempatkan di tempat yang jauh dari godaan syaitan gitu kan. Terus kalau ayahnya itu dibilangnya semoga kamu itu panjang umur selalu gitu kan. Diberikan umur yang sangat panjang. Akhirnya ketika orang tuanya sudah meninggal semua, anak muda ini dia tuh berjalan ke tepi pantai dan dia tuh melihat kubah dan dia tuh memasukinya. Dan akhirnya kubah itu pun tenggelam dan dia tuh didatangi oleh seorang malaikat gitu kan. Ditanya gitu. Pokoknya intinya kamu udah nggak usah mikirin tentang kehidupanmu. Jadi kamu itu kalau butuh apa-apa tuh nanti ada sendiri gitu. Jadi kalau misalnya anak pemuda ini ingin makan ya udah, dan tiba-tiba ada yang membawakan makanan. Tiba-tiba pas dia buka kubahnya itu udah ada makanan ditanya gitu. Pokoknya gitu ceritanya guys. Jadi pas ditanyain dia tuh hidupnya itu pas sekitar zaman apa gitu kan. Kamu udah berapa tahun ditanya Nabi Sulaiman. Dia bilangnya itu sekitar aku pas zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Berarti katanya Nabi Sulaiman sekitar 2400 tahun yang lalu. Oke, mungkin juga sekian presentasi saya pada malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.